illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan kudrah iradah serta inayah Allah Subhanahu wa taala kita bisa dipertemukan kembali di tempat ini untuk melanjutkan kajian Fadhailus Shahabah di dalam sunnah, dan yang digunakan sebagai maroji atau referensi yaitu Sahih Al-Bukhari. Kajian tentang kitab Fadhailus Shahabah Sahih Bukhari ini sempat tertunda. Yang pertama ada edisi khusus tentang saum Muharram. Kemudian yang kemarin, bulan kemarin saya absen dulu karena kondisi fisik tidak memadai untuk melaksanakan tugas setelah 1 minggu kurang istirahat. Dan insya Allah pada bulan ini kita akan melanjutkan kajian ini, di mana pembahasan yang sudah kita lakukan itu mengkaji tema bab yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari. Dan ada 2 jumlah atau 2 kalimat di dalam bab ini yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari. Yang pertama, babu fadhaili ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab berbagai keutamaan para sahabat Nabi, dan ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Sementara untuk pertemuan sekarang kita akan mengkaji jumlah yang kedua yang menyertai rangkaian judul di dalam bab ini yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari, yaitu waman sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam aw ra'ahu minal muslimina fahuwa min ashabihi. Dan bab siapa yang menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam atau melihat beliau dari kalangan muslimin, fahuwa min ashabihi, maka ia termasuk sahabat beliau. Untuk kalimat yang kedua, saya ambil beberapa penjelasan dari para pensyarah, antara lain Imam Al-Aini di dalam kitabnya Umdatul Qari Syarah Sahih Al-Bukhari, dan juga Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari. Yang pertama, saya ambil penjelasan Imam Al-Aini tentang judul untuk yang kalimat kedua. Kata Imam Al-Aini, asyara bihadza ila ta'rifis sahibi. Dengan kalimat ini Imam Al-Bukhari berisyarat kepada definisi atau kriteria sahabat. Wa fihi aqwalun, dan tentang definisi sahabat ini terdapat beberapa pendapat. Al-awwal, yang pertama, ma asyara ilaihil Bukhariyu, yaitu definisi sahabat yang diisyaratkan oleh Imam Al-Bukhari biqaulihi, dengan perkataan beliau, man sahiban nabiyya, siapa yang menyertai Nabi, aw ra'ahu minal muslimin, atau melihat beliau dari kalangan muslimin, fahuwa min ashabihi, maka ia termasuk sahabat beliau. Berdasarkan penjelasan Imam Al-Aini ini, maka definisi sahabat banyak. Imam Al-Bukhari
membuat definisi dari sekian definisi yang ada, dan menurut Imam Al-Aini maka definisi Imam Al-Bukhari ini adalah definisi yang pertama. Oke? Terus seberapa tahun diajar bab sahabat? Halo? Si can wawuh ke sahabat? Ya. Saya tidak bawa bukunya Gini, ini kan pernah saya sampaikan kerangka berpikir pentingnya pembahasan sahabat. Gini, jadi melihat wacana cara berpikir orang lain terhadap Islam, itu kan ada 3 poros yang memang selalu pasti dikaji. Yang pertama Quran. Beragam cara mereka berusaha membongkar Quran dengan beragam perspektif sudut pandangan. Sampai yang terakhir itu pemalsuan Quran 4 surat. Gagal. Sebab security system di Quran itu terlalu rapih, sehingga setiap usaha menista Islam melalui pintu Quran itu mengalami kegagalan. Bahkan Profesor Dr. Maurice Bucaille ini sastrawan dan pakar biologi Perancis, semakin mencari kelemahan bahkan jadi semakin terang benderang masuk Islam. Nah, lalu mereka mencari celah kedua di sunnah. Kebetulan sunnah pernah mengalami tragedi kelam dengan infiltrasi masuknya pemalsuan. Yang pernah saya sebut, pelopor pemalsuan ini adalah Irak, koalisi antara Majusi dengan Syiah, sehingga produksi hadis awalnya itu adalah di Irak. Sebab perkembangan Syiah bukan di Iran, awalnya kan di Irak. Itu hadis-hadis tentang keutamaan Ali bisa mencapai jumlah 300 jenis, 300 item. Jadi masih terdeteksi. Nah, sekarang ketika 2 poros ini gagal ditembus, maka mereka mencari poros. Saya menyebutnya siapa penjaga. Penjaga poros Quran Sunnah ini tiada lain, pasti sahabat. Jadi disebutnya itu apa ya? Kalau bahasa ulama hadis itu madarus sunnah. Jadi poros alur distribusi sunnah itu ada pada sahabat. Nah, maka celah ini dimainkan. Saya kebetulan tidak bawa bukunya. Orang Indonesia melakukan 3. Yang pertama Fuad Jabali, dia disertasi doktor di McGill University di Kanada. Dia membahas sahabat secara umum, termasuk hampir 100 definisi sahabat. Jadi maksud beliau membuat definisi sahabat ingin memperlihatkan bahwa ternyata yang disebut sahabat saja tidak disepakati kriterianya, sehingga nanti berdampak kepada kaidah kullu sahabat udul. Jadi mana mungkin bisa melahirkan kaidah kullu sahabat udul sementara kriteria sahabatnya ada problem, belum lagi kriteria udul. Nah, ini gerbang awal dia buat sampai tebal disertasi ini, dan ini yang satu-satunya penelitian tentang sahabat yang paling komplit di dunia akademik sampai per wilayah. Jadi orang sahabat berasal ti logam sahawae gitu. Jadi tiap daerah, tiap suku itu dibuat metrik, dibuat tabel. Ternyata saya baru paham bahwa penelitian ini adalah pemicu awal. Sebab dilanjutkan penelitian berikutnya,
Tukang Jalal penelitian khusus tentang masalah tadi unsur politik sahabat dalam periwayatan. Nah, si Dr. Purga mumpung direkam ya. Bahlul Ulum khusus merangkum hadis-hadis Muawiyah yang sedang saya tunggu sekarang disertasinya mau diterbitkan kan. Nah, saya baru punya 2 tetapi bocoran sudah dapat. Jadi betapa memang kalau para ulama membicarakan definisi sahabat itu kan premnya atau paradigmanya kan dalam kerangka memuliakan sahabat. Kalau mereka mengutak-ngatik definisi justru dalam rangka mencari celah, yaitu bahwa tidak semua sahabat maksum gitu, atau tidak semua sahabat mudul. Nah, jadi inilah kepentingan kita membicarakan bab Bukhari melalui pengantar para ulama. Yang kedua, Bukhari berkepentingan membahas tentu cara berpikir dalam mendefinisikan sahabat berbeda dengan orientalis, berbeda dengan Syiah. Oke? Tapi ingin menunjukkan bahwa secara ilmu di kalangan Ahlus Sunnah memang terjadi ikhtilaf tentang kriteria sahabat. Saya ambil contoh waktu itu yang agak nyata tapi sulit diterima. Kan ada orang yang sejaman dengan Nabi tetapi tidak pernah bertemu dengan Nabi, atau ro'a pun tidak. Tapi sebut naon namina? Rek disebut tabiin sajamana jeung Nabi, rek disebut sahabat, maka dia tidak pernah melihat Nabi. Sebagian ulama menyebut istilahnya muhadromun. Okay? Nah, kalau muhadromun berarti walaupun sejaman dengan Nabi secara periwayatan dimungkinkan narimati tabiin gitu. Nah, itu yang susah diterima. Aya jalma nu zaman Nabi tapi periwayatanna narimati tabiin. Sebab rek disebut tabiin lain, disebut sahabat lain. Ini fakta. Maka problem seperti ini tampaknya yang ingin disoroti oleh Imam Bukhari. Sehingga Imam Bukhari membuat bab ini mengantarkan kepada kita bahwa definisi sahabat sebelum periode Bukhari, anggapnya Bukhari abad ketiga Hijriah, tahun 800-an gitu kan, Masehi. Nah, berarti sebelum periode ini di kalangan para ulama itu sudah terdapat perbedaan. Kurang lebih itu yang ingin disampaikan oleh Imam Al-Aini melalui pengantar beliau tentang bab yang dibuat oleh Imam Bukhari, bahwa Imam Bukhari bermaksud gitu. Ini menawarkan satu di antara definisi atau kriteria apa yang dimaksud dengan sahabat. Dengan bab ini berarti lamun orang ngobrolkan bab sahabat di Sahih Bukhari gitu, maka kriterianya tidak boleh pakai sahabat versi pemuda Persis. Harus menggunakan kriteria sahabat versi Bukhari. Ini saya ulangi nih. Jadi karena Bukhari sudah menyatakan definisi sahabatnya seperti ini, berarti lamun orang ngobrolkan Bukhari di bab naon wae ada istilah sahabat. Nah, yang dipakai jangan yang pemuda Persis. Sebab nu pemuda Persis mah can diakui. Statusnya masih disamakan ge acan di karpetan lah ya. Gitu itu ini penting saya sampaikan. Sebab jangan sampai nanti terjadi perbedaan gap cara berpikir. Ari urang ngaji Sahih Bukhari, ari definisina pakai nu urang, bukan pakai yang Bukhari gitu. Ini kenapa Imam Bukhari menganggap penting sehingga setelah pembahasan Fadail Imam Bukhari menyambung dengan definisi. Bisi urang kalakah panjang ngobrolkeun sahabat sekian tahun beres ngaji teu ngarti nu disebut sahabat teh naon. Jadi jelaskan teh dijelaskeun. Saprak ngaji jadi teu ngarti gitu. Da samemeh ngaji mah belat.
Itu catatan awal yang bisa saya tangkap dari Imam Al-Aini. Sekarang mari kita lihat komentar Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang judul ini. Dari judul bab yang dibuat oleh Imam Bukhari, menurut Ibnu Hajar, yakni anna isma suhbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam mustahikun liman sahibahu, bahwa nama sahabat Nabi itu berhak ditujukan bagi orang yang menemani beliau tanpa diukur lama atau sebentar gitu. Oke. Nah, aqalla mayutlaku alaihi ismu suhbatin lugotan. Minimal gitu. Semakna dengan penyebutan nama sahabat secara bahasa. Tetapi beda dengan sahabat menurut makna urfi gitu. Jadi kia mahwa sahabat as-sahabah lugotan man sohiba rojul kan gitu. Adalah seseorang yang menyertai seseorang atau orang lain. Nah, maka dengan definisi ini Imam Bukhari mengajukan cara berpikir minimal orang yang berhak disebut sahabat dia pernah menyertai Nabi, terserah apakah lama atau sebentar, maka paling tidak ada kesamaan konsep dengan lugoh secara bahasa. Tapi jika dikembalikan kepada makna urfi, makna konvensional atau makna konsensus ahli hadis, bersahabat pernah menyertai saja tidak cukup. Sebab secara urf lazimnya kebiasaan disebut sahabat mah pasti ada mulazamah, yaitu gaul dengan Nabi gitu. Siga-kira apa bedanya teman dan sahabat? Padahal lamun diartikan di kamus bahasa, sohibah artinya teman. Oke. Berdasarkan makna urfi, maka sahabat pasti teman. Tetapi tidak setiap teman sahabat. Itu berarti makna istilah menurut ahli hadis. Nah, Imam Al-Bukhari memberikan kriteria yang lebih longgar tanpa memperhatikan berapa lama interaksi antara Nabi dengan seseorang, maka sudah cukup orang itu diberi nama sahabat. Nah, inilah pentingnya saya katakan tadi pengetahuan kita tentang sahabat. Saya ingin tahu sudah berapa lama kita berkenalan dengan sahabat. Jadi biografi sahabat dimimiti terlama gaul, tersingkat gaul, termiskin nebeng ka Nabi, terkaya, terbangor, tersoleh. Nah, jadi dilihat dari sisi pergaulan, sahabat belum tentu sama frekuensi pergaulannya. Sama seperti belum tentu sederajat secara padoil. Saya ulangi nih. Jadi pertama, dengan bahasa Imam Bukhari, minimal pernah menyertai, berarti
tidak diukur dengan frekuensi pergaulan. Okay. Yang kedua, tidak diukur masalah tobakot. Tobakot itu ada periode generasi masa hidup. Okay. Ada periode keutamaan. Sami contoh, ahli hadis mana antara Ibnu Mas'ud jeung Abu Hurairah? Ahli kene Abu Hurairah dari sisi fadilah bidang hadis, tapi dari sisi fikih, dari sisi tafsir, maka afdoliyat afdoliyat Ibnu Mas'ud. Nah, ini yang disebut dengan tadi padoil. Jadi padoil itu tidak tentu sama. Tobakot usia tos pasti mual sami, maka nanti dibagi aya kibaru sahabah, sahabat senior, ada ausatu sahabah, periode pertengahan, ada yang sigoru sahabah. Itu dari sisi apa? Periode hidup. Nanti ada klasifikasi dari sisi padoil. Saya ambil contoh nanti sistem Musnad Ahmad. Musnad Ahmad disusun itu tidak berdasarkan alfabet. Nama sahabat anu alif hamzah tidak, tapi padoil dulu. Yang pernah asabikunal awalun disimpan di urutan pertama walaupun namina tina mim. Sok sanajan ngaranna tina alif, tapi tobakot padoilna ternyata jauh. Disimpan di mana? Itu contoh. Jadi nanti ada ahli hadis yang menyusun corak kitab hadis berdasarkan padoil. Di antaranya Musnad Ahmad. Nah, apapun latar belakang gitu, mau frekuensi pergaulan, mau tingkatan keutamaan, dengan definisi Bukhari tercakup. Walaupun secara urep istilah khusus para ahli hadis, lamun disebut suhbah adanya mulazamah. Sebab suhbah tanpa mulazamah teman wungkul, bukan sahabat gitu. Nah, ini narose ka urang nyebutkan eta teman saya atau sahabat saya. Kasih A misalnya. Urang kan menemboga kriteria kan. Nah, kasih A menyebut nage babaturan. No iya mah sahabat. Berarti nalika urang nyebutkan teman dan sahabat boga ukuran. Sabaralami cenah si eta bersahabat jeung anjeun karena ge sapoe atuh lain ge sahabat. Nah, itu kelaziman urep. Paham teu? Halo, araya ya teh. Ini resep ngaji teh jempling gitu bang. Begitu luak liuk areueuh gitu. Jadi saya ulangi, ada kriteria minimum Imam Bukhari mengambil yang ini. Pokoknya mah asal pernah sohibah gitu, pernah menyertai Nabi, seseorang pantas disebut ismu suhbah. Oke? Walaupun menurut urut istilah khusus para ahli hadis, seseorang disebut sahabat Nabi bila ada frekuensi pergaulan. Jadi ngan sapoe dua poe pernah menyertai Nabi mah menurut urfi makna urfan tidak masuk sebagai sahabat Nabi. Itu kurang lebih seperti itu yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar maksud dari Imam Al-Bukhari. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar juga menyoroti kenapa setelah menggunakan bahasa sohiban nabiya au ro'ahu gitu kan. Saya ulangi nih. Jadi setelah Imam Bukhari menyebut man sohiban nabiya au ro'ahu, nah menurut Ibnu Hajar
Imam Al-Bukhari menyertakan kalimat ra'ahu, dan nama sahabat dipergunakan pula bagi orang yang melihat Nabi walau kana bu'din, walaupun dari kejauhan. Kan mal aya ari sahibah mah kejauhan kan. Lamun sahibah ti kejauhan pakai hologram berarti kan. Tapi ro'a dimungkinkan. Maka menurut Imam Al-Bukhari standarnya dikehendapkeun deui gitu. Yang tadi sudah bawah dari makna urep adanya frekuensi interaksi diturunkan ke Imam Bukhari, yaitu tanpa harus diukur dengan berapa lama pergaulan, yang penting pernah menyertai. Diturunkan deui kriteriana cukup man ra'ahu ru'yatan, pernah ningali walaupun tika jauhan. Kan orang salamiya apalna sahabat mah man lakia. Da man lakia mah kan berarti interaksi dua arah. Tapi kalau ro'a satu arah oge manjing gitu jadi sahabat. Misalkan Nabi keur di pasar, tika jauhan ningali itu Muhammad, cukup dia jadi sahabat gitu. Ku ieu teh. Jadi dalam pandangan Imam Bukhari ukurannya andai kata tidak sahibah, maka seseorang pantas pula diberi predikat atau nama sahabat hanya dengan ro'a. Awalao ala bu'din, walaupun dari jauh. Tapi ro'anya ru'yatan. Maksud ru'yatan teh nalika sadar, lain ningali dina ngimpi gitu. Pernah ngimpi Nabi? Nya urang mah moal da atuh tara akrab jeung hadis-hadisna tuh. Da aneh lamun aya jalmi ngimpi Nabi aya jeung hadis Nabi wae teh akrab, rada curiga eta. Sementara Nabi nyebutkan kan, barang siapa yang bermimpi dengan memimpikan aku pasti benar. Sebab setan tidak bisa mewujudkan diriku. Karena jelema ngimpi Nabi, ya bisa jadi manteng kan pikiran akan Nabi gitu. Jadi orang mah berharap ngimpi Nabi, Nabinya yang tidak berharap diimpikan ke orang. Hayang pisan orang teh siga bab telaga teh bab haud. Kan haud teh khusus gitu. Bagi umat Nabi yang taat terhadap sunnah. Makanya nanti di akhirat kemudian ada orang-orang yang kemudian diusir suhkon-suhkon kan gitu. Cek Nabi nahapan eta teh umati engkau tidak tahu apa yang dilakukan setelah kamu tidak ada. Kade hadis itu bukan diusir di surga, diusir di haud, dan diterangkan digejebur ke neraka. Pokoknya teu pantes. Berarti kan kopasus. Jadi tidak semua umat Nabi Muhammad itu mendapatkan kelas VIP di haud. Nah, jadi dari situ bisa terlihat bahwa dalam konteks padoil berarti apapun level padoilnya, ketika dia layak disebut sahabat berarti ayat Quran yang sudah kita bedah itu menaungi mereka. Kan kita sudah bedah nih padoil sahabah menurut Quran. Kalau sahabatnya pakai definisi Imam Bukhari, maka sekedar melihat dari jauh saja sudah cukup masuk dalam jaminan Al-Quran. Radhiyallahu anhum wa radu anhu gitu. Walaupun hanya sekedar melihat. Jadi ini saya sebut definisi yang paling minimum. Paling bahasa lagi namanya inklusif. Tidak eksklusif. Jadi hanya dengan melihat saja pantas dikategorikan sahabat. Nah,
Kemudian beliau mengatakan, jadi dari sekian banyak pendapat tentang definisi sahabat ini, kata Ibnu Hajar, wa hadzal ladzi dzakarahul Bukhari wa rajih, dan definisi sahabat yang disebutkan oleh Imam Bukhari ini, inilah definisi yang terkuat. Oke, ini tawaran lagi karena kita selama ini kan pakainya yang manlakia gitu. Manlakia Nabi mukminan bi wa mata alal Islam walau tahalalati ridah kan gitu. Jadi ku Bukhari di hadapan pisan kriterianya. Jadi inklusif, beberapa orang yang bisa jadi menggunakan kriteria urep tidak masuk, oleh Imam Bukhari masuk sahabat. Nah, karena definisinya memang tadi ada beberapa perbedaan, maka ini berdampak terhadap jumlah sahabat gitu. Cek naros ke pemuda Persis. Ari cek pemuda Persis jumlah sahabat sabaraha? Halo. Cek. Jadi karena ada definisi berbeda, pasti berdampak kepada jumlah sahabat pun berbeda kan. Tanah rek naros versi pemuda Persis we jumlah sahabat sabaraha? Ngaku we pembela Islam, sahabat we apa? Ini saya ambil contoh, ini analogi nih perbandingan. Seperti kriteria mati kan terjadi perkembangan. Baheula nu disebut mati itu berhentinya detak jantung. Berdasarkan observasi ternyata ada yang detak jantung masih hidup gitu kan. Sehingga definisi dirubah, yaitu tidak ada responnya otak belakang. Jadi matinya otak belakang walaupun denyut nadi masih ada. Jadi lamun make kriteria yang baru, berapa banyak nu hirup keneh kuduna dinyatakan mati karena kriteria lama, berarti maut nate engapeun di kuburan. Nah, jadi karena beda definisi maka jumlah sahabat bisa jadi tidak pasti jumlahnya gitu. Nah, karena orang mah berangkat dari pemuliaan, berapapun perbedaan kan akan kita telusuri untuk proporsional, tapi ai musuh mah atoheun duil kieu teh. Jadi tidak ada akar rampun jabi gitu. Keur ngababukna teh geunah. Sebab berangkat dari sahabat sesama manusia tidak lepas dari konteks sosial politik. Sehingga mengkritik teh geunaheun nu siga kieu teh. Urang mah teh hariwang ada perbedaan oge. Karena paradigma Quran menempatkan sahabat sebagai orang yang mulia walaupun tidak maksum gitu. Takkan kahayangna nu ieu teh dibabuk. Makanya ketika dilemparkan ke musuh ke orang pemuda Persis kan ngahulang urang. Nah, eta apa? Jumlah sahabatna oge. Ari itu benar. Nyoo sahabat coba. Bogo urang kateteran. Nah, kateteran teh pancan maca urang mah. Da geus maca mah olam. Nah, disinilah sekali lagi ini strategisnya peran Fuad Jabali. Jadi Fuad Jabali ini sampai mengumpulkan beragam pendapat, timimiti jumlah, sekian pendapat para ulama tentang jumlah sahabat, sampai pemetaan wilayah. Jadi pintu masuk ke Syiah, pintu masuk ke orientalis, ke liberalisme, untuk ngacak-ngacak poros ini, seakan-akan jalanan geus di hot mic gitu. Itu kudu jalan terjal kembali. Nah, ini saya juga karya-karya akademik yang paling komplit gitu. Ari urang nu geus sapopoe tiba heula Quran Sunnah memang can pernah ngagugulung sahabat. Jadi ini yang memang tantangan kita. Cep jadikan proyek bersama pemuda Persis lah gitu. Henteu sadayana 200.000 oge minimal 30%. Sahabat Nabi katambul ke pemuda Persis.
Maka begitu ayeuna urang mah kan lamun disebut sahabat anu oh nya pasti sahabat naon suhro masyhur. Engke aya sahabat Muaikib. Begitu ya Ustaz nerangkeun salah seorang sahabat Nabi Muaikib da urang mah lantaran can perang ngadenge teu balik si Ustaz. Manya ya sahabat Muaikib kitu-kitu. Lantaran teu populer. Makanya ana memberikan kurikulum di pesantren Persis yang budak ibtidaiyah, kemudian tajijiyah, sanawiyah, ketika nyungkeun gagasan siga di Ciamis, sada aya ngajar mustolah keur budak naon, pake bulugul marom, apalkeun ngaran sahabat di bulugul marom aya sabaraha. Itu belajar mustolah tingkat dasar. Geus budak apal nama sahabat, ngapalkeun nama muhorij. Cukup sahabat di bulugul marom jumlah sahabat sekieu. Keun wae teu apal hadisna oge minimal ngaran sahabat. Siga urang kan teu arapal di bulugul marom aya sabaraha coba ngaran sahabat. Cek urang teh nya nyasa teu apal da urang mah lain tahdiri, lain ibtidaiyah. Urang mah geus alumni kan gitu. Itu contoh aja gitu. Jadi belajar mustolah yang mudah itu bagi anak ngapalkeun heula nami sahabat gitu. Di bulugul marom we tos eta nami muhorijna. Tawaka ngapalkeun hadisna. Kalau mun kita ngapalkeun hadis mah naon jo pusing sateu acan benturan kan. Nah itu ini yang sekali lagi kajian sahabat ini memang krisis di kita. Sementara orientalis dan musuh kita memang ini menjadi kajian wajib. Sebab sekali lagi poros Quran sunnah, Quran gagal, masuk lewat sunnah gagal, ada celah poros madarus sunnah di sahabat. Oke, jadi ini kira-kira yang pertama ingin disampaikan oleh para ulama. Maksud Imam Al-Bukhari menunjukkan ada variasi definisi dari yang eksklusif tertinggi kriterianya maksimum sampai yang terminimum inklusif siapapun bisa masuk asal memenuhi syarat yang seperti ini cukup. Imam Bukhari memilih kriteria sahabat yang paling minimum. Sementara mayoritas para ahli hadis itu menggunakan syarat maksimum, yaitu ada ukuran interaksi pergaulan, frekuensi pergaulan atau yang disebut mulazamah. Oke? Nah, saya terserah bagaimana nanti PD. Apakah mau dibuat grup? Jadi ke grup nanti. Grup A ngumpulkan sahabat yang berasal dari Kupah gitu. Grup B mengumpulkan sahabat yang berasal dari Basroh. Jadi per wilayah kita kumpulkan masing-masing. Itu satu pendekatan. Atau pendekatannya mau pakai alfabetis. Nama sahabat di A nepi ka ya gitu. Kumpulkan minimal kitab Ibnu Hajar Al-Isobah fi Tamyiz Sahabah misal. Atau kitab Al-Isti'ab fi Ashab Nabi Ibnu Abdul Bar misalkan. Nah, ini banyak garapan yang pada dasarnya hari ini jadi kita belum mengkaji secara serius tentang kompilasi atau ensiklopedia sahabat ini. Sementara memang musuh menjadi kajian wajib. Sehingga ketika kita cobanya hiji saat orang babarengan ke pameran buku, sawaktu-waktu orang ameng ka Gramedia. Sok tingali buku-buku tarikh sahabat. Rasana pasti buku dibanjiri oleh rasa orientalisme dengan orang-orang liberal dan orang-orang Syiah saat membicarakan sosok sahabat. Jadi sedikit yang rasa ahlus sunnah gitu nalika ngobrolkan sahabat. Sami contoh saja
karena ada rencana sedang membuat film Ali kan. Mau membuat rencana film Ahasan, bingung neangan sosok. Model Ahasana saha anu siga orang Persis kabeh. Ini juga orang Tasik kan waktu itu orang ada mah film dokumenter Ahasan. Kan kapiheulaan ku sang pencerah Ahmad Dahlan hari itu. Tum kieu we cing teh, ayeuna kumpulkeun heula cing teh buku-buku Ahasan tos aya, kontak ka Propda dan Bildan. Tinggal neangan cing teh sosok artis yang mendekati. Sudah oke, sudah siap karya, Kang Dadan sudah dikontak. Sekarang yang bingung sanu mendekati sosokna. Yang geus tunda heula we. Ayeuna urang nyeun film Ali cing teh. Ali mah loba anu mendekati lantaran ngaran Ali loba. Ngaran Ahasan mah teu aya deui gitu kan. Saya mengumpulkan buku baik terjemahan maupun buku tulisan orisinil penulis Indonesia itu ada sampai 15 judul tentang Ali. Dalam memotret sosok Ali yang murni rasa Ahlus Sunnah paling cuma 3. Itu kebanyakannya rasa orientalis, rasa liberalisme, kemudian rasa Syiah. Sehingga ada satu peristiwa saya bandingkan cara memotret kejadian Ali tentang ini seperti apa. Wah, memang luar biasa. Cara mengangkat isu aspek ini yang dianggap menguntungkan mereka. Atau sebaliknya, meruksa yang namanya citra sahabat. Nah ini sekali lagi Imam Bukhari mengantar kita untuk ya akrabisasi lah. Akrabisasi walaupun sebutan sahabatnya sudah akrab di telinga, tetapi konsepnya ketika mendengar istilah sahabat dengan konsep kadang-kadang tidak matching. Oke, terakhir ya. Makanya engke kaget kalau Ibnu Hajar merangkum satu pendapat bahwa sahabat termasuk bangsa jin. Di Al-Isobah kita jadi sahabat. Ini yang dikritik habis-habisan oleh orang orientalis. Jadi dimungkinkan ada sahabat di kalangan jin. Sebab lakian Nabi, mukminan bi, jin muslim sahabat. So kagok gembel. Ini sampai seperti itu. Nah, jadi namanya sudah akrab, tapi konsep tentang sahabat kita ini kita belum matching. Nah, sehingga mudah-mudahan dengan cara Imam Bukhari mengajak dialog kepada kita seperti ini, mewakili juru bicara para ulama, kita antara pendengaran sebutan sahabat dengan konsepnya ini mulai tersambung gitu, terkonek, ada connect. Hari ini kita disconnect gitu, di sahabatnya gitu. Jadi hanya sahabat-sahabat tertentu yang boleh jadi memang kita sudah ada koneksi hubungan batin dengan Abu Bakar, Umar gitu kan, Abu Hurairah, Ibnu Umar, lantaran ETW sering dibaca hadisnya tuh gitu. Angin nu asing we cek tadi mu aikib sama aikib sahabat. Eta mah sahabat gadungan cek nama gitu kan. Nah, itu kan bisa jadi karena memang kita jarang mendengar, juga kita kadang-kadang bisa jadi belum tahu tadi sahabat seluruhnya. Jadi oke, sekarang saya ambil dulu lah yang sensus yang terbanyak lah gitu kan. Kalau menggunakan definisi Imam Bukhari ini, maka sahabat bisa sampai maksimal periode terakhir tahun 632 saat Nabi wafat, kemudian ukuran Anas di Basrah yang terakhir, yang tertua, yaitu mencapai 200.000 gitu weh. Kalau nanti tina 200.000 di korting berarti maka definisi lain. Maka definisi lain bisa jadi dengan 50. Itu ya, jadi ini kira-kira cara Imam Bukhari mengajak kita membicarakan ini. Nah, kemudian Ibnu Hajar memberi catatan. Apakah
kalimat Imam Bukhari man ra'ahu minal muslimina ini hal yustaratu piroi an yakuna bihaisu yumayizu ma ra'ahu yaktafi atau yuktafa bimujarrodi husuli ru'yah. Cik ari dimaksud ningali teh bisa ngebedakan nu ditinggali teh bener nabi gitu. Atau tidak perlu, nu penting cukup bahwa dia pernah melihat jalmi eta. Batur nyebutnya Muhammad. Dia tidak bisa membedakan mana Nabi Muhammad mana yang lain. Nah, ini menurut Ibnu Hajar mahalun nadzorin, maka masalah ini menjadi objek pertimbangan, artinya ada perdebatan. Ukuran ru'yatnya, apakah sekedar melihat atau bisa membedakan. Oke? Nah, setelah itu di Fathul Bari ini kemudian Ibnu Hajar merangkum beragam definisi tentang sahabat dan mendiskusikannya dalam kerangka ilmu mantik dan usul fikih, mana di antara kriteria sahabat yang asoh atau arjah menurut ilmu mantik dan ilmu usul fikih. Saya tidak mungkin urai semuanya. Bagi yang mau tenggelam di Fathul Bari silahkan nanti baca pada bab ini berapa banyak Ibnu Hajar mencantumkan dan mendiskusikan. Tetapi paling tidak dalam keterbatasan waktu ini saya ingin menyampaikan teori definisi menurut ilmu mantik usul fikih yang dipakai alat oleh Ibnu Hajar untuk mengkritisi definisi yang dipakai tentang sahabat. Oke, saya ulang ini. Jadi semua definisinya tidak cukup waktu saya sampaikan. Kalau mau tenggelam di Fathul Bari itu silahkan baca. Tapi paling tidak saya mencoba membuat rangkuman. Ibnu Hajar saat memilih definisi sahabat, Ibnu Hajar menggunakan dua alat. Satu alat mantik, yang kedua alat usul fikih. Nah, saya akan kenalkan dalam pendekatan teori mantik, kaidah mendefinisikan sesuatu itu seperti apa. Sampai contoh gini. Iya naon? Halo. Iya naon? Laser. Lantaran ningali ieu kan? Tuh gitu kan? Lamun ningali ieu aya bisa nulis naon? Pulpen. Jadi kata Imam Ghazali, definisi itu diperlukan saat kita tidak mengetahui hakikat. Lamun geus nyaho hakikat keur naon didefinisikan gitu. Berarti membuat definisi sesuatu ini menunjukkan benarnya cara berpikir yang disebut dengan nanti jami mani. Mana nu kudu tercakup, harus tercakup kriteria itu, mana yang harus termani, terdegradasi kudu tong asup gitu. Berarti orang membuat definisi sudah menunjukkan kerangka berpikirnya beres. Lamun aranjeun can bisa ngadefinisikeun anu teu beres, kesalahan bukan pada definisi Anda, ieuna can bener. Gitu. Nah, disinilah kenapa penting para ulama da anak kapungun mah teu ngarti ya tuh. Disiplin ilmu naon wae sok aya kieu, lugotan, istilahan kan gitu. Menotan naon wae pasti al aslu lugotan, al aslu istilahan gitu. Nah, ini sedang mengajak kita berpikir mantiki
di dalam mendefinisikan sesuatu. Nah, ada 4 sebetulnya yang bisa kita gunakan dalam teori mendefinisikan, dan hebatnya Ibnu Hajar nanti semua ini digunakan untuk mengkritisi setiap definisi sahabat yang dipakai oleh ulama. Yang pertama, mendefinisikan sesuatu dengan cara menyebut lawannya. Istilahnya at-ta'rif bid-diddi. Contoh, al-hadis didul qadim, maka membuat definisi dengan cara mendefinisikan dengan sebaliknya. Jadi ngadefinisikan hadis dengan cara sebalik dari qadim. Itu namanya at-ta'rif bid-diddi. Jadi didun gitu. Yang kedua, mendefinisikan sesuatu dengan cara menyebut satuan-satuan contoh. Itu namanya at-ta'rif bil addi. At-ta'rif bil addi. Yang ketiga, dan ini yang paling dianggap paling ashah dalam mendefinisikan, yaitu pendefinisian sesuatu dengan pendekatan kuliatul khomes, atau yang disebut dengan at-ta'rif bil had wa rasm. Nah, nanti kuliatul khomes itu ada yang berhubungan dengan nao, ada yang berhubungan dengan jinsun, ada yang berhubungan dengan pasal, ada yang berhubungan dengan arad am, ada yang berhubungan dengan arad khas. Maka setiap definisi yang melibatkan 5 kuliatul khomes ini disebut had atau rasm. Contoh, bahasa orang sakit, al-insan, mahadul insan. Orang mengartikan apa batasan manusia. Padahal dengan bahasa mahuwahadul insan itu, si pembuat kalimat itu mengajak kita mendefinisikan insan berdasarkan kuliatul khomes. Orang mahadun enggak sekabe batasan definisi. Nah, ada teh apal cek aing dodol padahal tai kotok gitu. Karena keterbatasan kita, hadun teh atos definisi, padahal sedang menerangkan pendekatan pendefinisian. Nah, ini sekali lagi, bila nanti antum membaca seluruh definisi sahabat yang dikumpulkan oleh Ibnu Hajar, lalu dikritisi sampai nanti Ibnu Hajar mengambil mana yang roji, seluruh pendekatan ini Ibnu Hajar lakukan. Bahasa kita nanti sampai berkesimpulan definisi ini jami goer mani, mencakup tetapi segala diasupkan, kaasup orai bedul, kuduna tong asup. Nah, ini yang dikritisi gitu. Jadi betapa memang Imam Bukhari dengan membuat judul bab ini pada dasarnya memang mengajak kita berkelana ke dalam berbagai disiplin ilmu gitu. Jadi tina Sahih Bukhari kita mendapat taburan demikian multidisiplin. Mana cirina kita mendapatkan multidisiplin? Riyad. Riyad itu ciri kita dapat mutiara. Coba orang malir anjir liar jadi liar kieu cenah saprak diajar ya. Biasanya matara liar padahal mau timah liar. Deh.
Nah, saya ambil contoh ya sebelum ditutup, karena saya juga akan ke Tasikmalaya. Saya ambil contoh gini. Cik Ari Imam Bukhari ngadefinisikanna pakai nu mana gitu dari 3 pendekatan tadi. Nah gitulah gambaran nama. Nah Ibnu Hajar, jadi Ibnu Hajar mengajak kita, cik Ari nu Imam Bukhari kenapa disebut rojih gitu. Itu kira-kira Ibnu Hajar Bukhari ini pakai pendekatan mana? Nah, menurut Ibnu Hajar yang saya pahami gitu, definisi sahabat versi Al-Bukhari itu menggunakan kategori at-ta'rif bil had. Jadi ciri definisi menggunakan had yaitu menggunakan jinsun dan pasal untuk menjelaskan bagian-bagian dari esensi yang majhul. Contoh, ma huwa sahabah. Qala Al-Bukhari gitu betul. Man sahiban nabiyya au ra'ahu minal muslimin. Perkataan man disebutnya jinsun. Jadi unsur man ini disebut jinsun fit ta'rif. Berarti apapun jenis man tercakup gitu. Orang selami apalna man lil akil kan gitu. Berarti dengan kata man jinsun apapun lil akil itu tercakup. Itu namanya jami. Sedangkan perkataan minal muslimin disebutnya pasal. Apa? Pembeda. Walaupun man jinsun lil akil tapi dibatasi oleh minal muslimin, berarti yang man sohiba min goer muslimin laisa minas sohabah, maka yang demikian disebutnya pasal mani gitu. Jadi definisi Imam Bukhari ini ya jami ya mani, mencakup seluruh jenis yang man lil akil, tetapi mani memisah yang tidak masuk minal muslimin. Berarti kafirun laisa minas sahabah, termasuk Abu Jahal sanajan sohiba babaturan main kaleci Nabi. Leuwih sakadar nganter akrab teman bermain laisa minas sahabah, padahal termasuk man karena ada pasal pemisah yaitu minal muslimin. Ini contoh gitu. Contoh takrif Imam Bukhari kenapa disebut rojih? Karena paling lengkap dari sisi kriteria definisi, yaitu namanya had. Had adalah definisi yang menggunakan jinsun dan pasal untuk menjelaskan bagian-bagian dari esensi yang majul. Tandana pertanyaan mahua tete hadun berarti gitu. Nah kira-kira ini dulu yang ingin disampaikan melalui panduan dari para ulama tentang apa yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari. Tentu mutiara yang demikian banyak, masih banyak yang tersimpan yang belum terkuak. Nah, ini tiada lain karena keterbatasan kami di dalam menggali taburan mutiara ini. Semoga oleh asatid yang lain atau juga insya Allah oleh antum, mutiara yang lebih banyak di dasarnya ini bisa kemudian terkuak sehingga banyak petunjuk ilmu yang tidak sempat disampaikan sekarang bisa jadi esok lusa kemudian tergali. Insya Allah apabila ini dianggap cukup gambaran umum,
maka sekali lagi silahkan nanti dibaca sendiri di Fathul Barinya. Demikian banyak definisi yang digunakan. Ibnu Hajar menganggap Imam Bukhari yang rajih, paling tidak alat ukurnya ini. Insya Allah tutup tahun Desember kita akan masuk pada pembahasan 3 hadis kalau tidak salah. Apa landasan Bukhari membuat judul bab fadhail dan definisi sahabat, dan apa hubungan hadis yang digunakan dengan topik yang digunakan. Itu insya Allah di bulan depan 3 hadis ini mudah-mudahan bisa kita kaji. Sebelum ditutup, apabila ada yang ingin ditanyakan dipersilahkan, baik masalah ini maupun masalah yang lain. Kita manfaatkan waktu yang ada, dipersilahkan. Mau ashabil yamin, ashabus shimal. Sok. Ya. Di luar tema tapi tong luar ting bisa asup angin. Organisasi lintas iman. Ya. Ya gini. Jadi catatannya gini. Lamun kuat harusnya masuk supaya kita tidak sekedar katanya. Ya. Jadi supaya informasi yang kita dapatkan ini benar-benar sahih, bukan katanya. Tapi syaratnya kuat. Pertama, kuat apa? Urang makan radikal. Deket we jeung orang kafir geuleuh. Sekarang unggal poe diuk jeung orang kafir. Abong lamun teu aratel balik ka imah gitu. Lantaran ambek kapegung. Ini yang harus kuat. Yang kedua, cara berpikir. Mereka cara berpikir kan liberal, humanis, pluralis kan. Nah, jadi lamun antum kuat 2 syarat ieu, ana nyarankan harus masuk, tetapi entong sorangan. Nanti ada koordinasi bagian luar, bagian dalam. Tiap ieu alungkeun, tiap ieu alungkeun. Ngarah lamun lieur teu sorangan liurna gitu. Berjamaah ngarah abdol. Supaya entong katanya. Itu. Sebab bagaimanapun motor gerakan ini kalau tidak kader Muhammadiyah dan NU, pampangna NU yang paling banyak dalam pelopor gerakan-gerakan seperti ini. Gitunya. Jadi sekali lagi, lamun kuat alusna masuk supaya jangan katanya. Tapi tadi cobaan we sakali, lamun arate geus lasut deui gitu. Karena saya lama gitu mengikuti cara berpikir Gus Dur, Cak Nur sampai ke ongkek-ongkek kan. Nya anaknya sekadar mualimin teu tamat berpikir corak fikih sentris satu kan. Ai fikih mah kan kacamata kuda. Da karena hitam putih melihatnya kan. Sekarang dibawa mikir cendekiawan siga kieu mah untung teu ongkek-ongkek kan. Tapi kadieuna aya hikmah, mikir ngajelemet siga kumaha wae sare gitu kan. Karena sudah terbiasa gitu. Nah ini catatan pentingnya sekali lagi itu supaya kita jangan katanya. Tapi coba sekali cek heula. Karasan teu lamun ternyata tidak nyaman maka mundur. Oke, kadituna entong maka kritis gitu. Jadi anak yang baik hati sidakep bari balem we gitu. Itu asup teh sidakep bari balem we urang mah gitu kan. Tong maka nyarita. Tangke di imah we gitu, kanu gelas gitu kan, wah gitu. Siapkeun we salosin tiap geus beres acara. Itu penting, tapi sekali lagi dikembalikan. Ya, jadi anak-anak baik saja, anak baik lah gitu. Banyak karek asup Jawa gitu kan. Moal. Ini saya sering menerjunkan tim. Dan ini juga rencanakan mau dengan PW membuat pemetaan. Saya menanyakan petanya mau peta geografis, mau peta demografi. Peta demografi ini termasuk sering kita mengutus pengajian batur nyarekan persis kan bareng.
Tong ditinggalikeun ceung teh beureumna. Tugas antum mah ngarekam. Tidak diberi kewenangan komentar apapun. Kan gondok eta teh diajar panas culi kan. Wah, beak versi. Bae. Pasiga kitu heula. Jadi 3 bulan lah, 3 bulan heula mah gitu sok. Telegan we gitu. Telegan. Oke, timbang badan. Nambahan atau ngurangan kiloan. Kemudian gitunya itu penting, tapi saya minta setiap acara direkam karena nanti Anda mau copy setiap kali hasil diskusi-diskusi mereka gitu. Itu banyak, ada lintas iman, kemudian zakat tarub, kemudian deklarasi sancang. Untuk aktivis dakwah ini kegiatannya intelektual. Tapi kalau zakat tarub, kemudian deklarasi sancang ini lebih kepada gerakan keumatan. Tapi sama lintas agama, lintas aliran gitu. Gitunya, jadi rekam. Oke, ke store rutin store gitu kan, rutin. Silakan yang lain sebelum ditutup, masih ada? Oke. Kalau tidak ada, tadi saya sampaikan tapi bukan pesan-pesan terakhir ya. Pokoknya mau usahakan aya nu ngagarap proyek sahabat. Oke, nanti terserah panitia pengarah yang mau dibidik oleh pemuda Persis Kota Bandung aspek apahnya dulu, jadi sambil kena tong ditargetku periode 2 periode bisa jadi seumur hidup. Tetapi setelah kita selesai di pemuda rek mutasi ka Persis ada karya yang bisa jadi sedekah jariah. Ini penting, akan coba kita buat ensiklopedi sahabat Rasul. Karya pemuda Persis urang mimitian tina nu laleutik untuk dikompilasi. Oke, ini panjang tanpa harus dibatasi ku periode. Nu penting salami can maot tuh. Saya kira demikian dan saya pun mohon pamit, amit mundur amit mungkur, hapunten kasuhun simkuring pancen tugas anu salajengna ka Tasik. Insyaallah urang sadaya dipaparin kegiatan dina ngelola setiap amanah ilmiah oge jihad jamiah kanggo niatan ijul Islam wal muslimin sangkan jantan wadah anu dinamis oge subur kanggo generasi di masa mendatang. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.